Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggai Bunga Permata dengan NIM 20225138. Saya akan mempresentasikan laporan proposal yang berjudul Analisis Data Geospasial untuk Membangun Model Prediktif Bencana Alam guna menunjang efektivitas bencana dengan pendekatan machine learning. Langsung saja ke pendahuluan. Pertama, latar belakang. Bencana alam termasuk banjir banyak memakan kerugian. Nah, hampir setiap tahunnya di Kudus itu terjadi bencana banjir, termasuk yang baru kejadian kemarin di tahun 2000, di pertengahan awal menuju pertengahan tahun 2024 di Kudus terjadi bencana banjir, dan itu tempat-tempatnya tidak sama. Jadi tidak bisa diprediksi gimana banjir akan terjadi, walaupun kemarin-kemarinnya terjadi banjir, tapi yang kemarin tidak terjadi banjir. Misalnya di daerah Sentro Kalangan di tahun 2022 2023 ke belakang itu terjadi banjir hampir setiap tahunnya. Tapi untuk di tahun ini itu tidak terjadi bencana banjir. Bahkan bencana banjir itu malahan terjadi di Kabupaten Demak yang bertepatan di perbatasan dengan Kabupaten Kudus, sehingga relawan dan BPBD Kudus ikut membantu dalam penanganannya. Nah, karena hal itu diperlukan mesin prediktif guna menunjang efektivitas bencana mitigasi bencana tersebut. Yang tadi disebutkan bahwa wilayah yang terkena bencana itu tidak bisa diprediksi. Nah, dengan hal itu bisa memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang sekarang ini booming sehingga menjadikan kecerdasan buatan itu berdampingan dengan manusia, bahkan bilang ada yang melebihi manusia atau akan meraup pekerjaan manusia itu sendiri. Nah, yang selanjutnya Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana mengintegrasikan data geospasial dengan pendekatan machine learning. 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kerentanan bencana alam? Ketiga, bagaimana cara mengoptimalkan kinerja model prediktif dari data geospasial? Dan bagaimana hasilnya dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai potensi risiko bencana. Tujuan penelitian yang pertama mengintegrasikan data geospasial dengan pendekatan machine learning. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi kerentanan bencana alam. Yang tiga, mengoptimalkan kinerja prediktif untuk memperhitungkan kompleksitas dari data geospasial. Dan yang terakhir, menginterpretasikan hasil prediktif model untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenai potensi bencana alam. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Pertama, penelitian ini berfokus pada Kabupaten Kudus yang rentan akan bencana alam, khususnya banjir. Yang kedua, penelitian ini akan membatasi penggunaan data historis dalam rentan waktu 5 tahun terakhir. Yang ketiga, variabel yang digunakan dalam analisis akan dibatasi pada data geospasial yang meliputi data topografi, curah hujan, tingkat vegetasi, dan cuaca. Yang terakhir, penelitian ini akan membatasi penggunaan algoritma machine learning, yaitu random forest. Manfaat penelitian. Pertama, mengintegrasikan data geospasial dengan pendekatan machine learning. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi kerentanan bencana alam. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja model prediktif untuk memperhitungkan kompleksitas dari data geospasial. Yang keempat, menginterpretasikan hasil prediktif model untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi resiko bencana.
Selanjutnya landasan teori. Pertama, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini kami mengambil dari jurnal-jurnal terdahulu penelitian terkait. Kita mengambil 5 jurnal dengan 5 tahun terakhir penerbitan. Yang pertama, jurnal pertama dipublikasi pada Oktober 2022 oleh Agustina Rahmawardhani dan kawan-kawan mengidentifikasi 4 tren utama, yaitu dalam peningkatan kualitas prediksi banjir. Yang pertama, hibridisasi metode pembelajaran mesin, teknik dekomposisi data, ensemble metode, dan algoritma pengoptimal tambahan. Nah, jurnal yang kedua dipublikasi pada Mei 2023 oleh Muhammad Bagas Aryo Darmawan dan kawan-kawan menemukan bahwa random forest memiliki akurasi terbaik hingga 99,05% dibandingkan dengan metode lainnya, yaitu decision tree dan Naive Bayes. Jurnal yang ketiga yang dipublikasi pada 2021 oleh Saruni Dwisnasti dan kawan-kawan menemukan bahwa penggunaan algoritma SVM dengan fitur selection weeks by correction peningkatan akurasi dari memiliki peningkatan yang signifikan. Nah, itu disarankan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Jurnal yang keempat dipublikasi pada Desember 2023 oleh Elsa Pitaloka dan kawan-kawan menemukan bahwa metode Deep Neural Investigation Network atau DNIN unggul dalam memprediksi banjir dibandingkan dengan metode lainnya seperti Convolutional Neural Network atau CNN ataupun Bidirectional Long Short-Term Memory atau BILSTM. Nah, untuk jurnal yang terakhir ini dipublikasi pada September 2022 oleh Intan Naila Faiza dan kawannya menyimpulkan bahwa pengembangan sistem prediksi banjir menggunakan metode machine learning dapat secara signifikan mengurangi kerugian resiko. Penjagaan tepat waktu untuk pendaklanjutannya. Nah, dari tinjauan pustaka ini kita menyimpulkan kalau metode machine learning ini sangat unggul untuk memprediksi banjir. Maka dari itu kita memilih machine learning tersebut dan kita memilih algoritma random forest karena memiliki akurasi terbaik hingga 99,5%. Hanya bedanya dengan jurnal kedua itu kita hanya menggunakan random forest tapi mengkombinasikannya kolaborasikannya dengan data geospasial. Bukan hanya cuma data historias, tapi ada data geospasialnya juga. Nah, selanjutnya kerangka pemikiran. Pertama, masalahnya bagaimana mengidentifikasi dan memprediksi bencana alam, khususnya banjir tadi, dengan memanfaatkan data geospasial dengan pendekatan machine learning. Nah, data geospasial seperti peta topografi, data cuaca, dan histori banjir diambil dari web BMKG, BPBD Kudus, ataupun Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus untuk data-data yang meliputi historis cuaca ataupun banjir untuk 5 tahun terakhir tadi. Tapi untuk yang data peta topografi atau data geospasialnya kita bisa mengambil dari web Google Earth untuk melihat bagaimana permukaan bumi di wilayah Kudus. Nah, metodenya kita menggunakan pendekatan algoritma machine learning untuk membangun model prediktif random forest.
Eksperimen dilakukan pemisahan data menjadi data latih dan data diuji untuk membangun dan menguji model prediktif menggunakan data geospasial. Untuk hasilnya terciptanya model prediktif bencana banjir termasuk identifikasi pada pola dan tren yang berkaitan dengan banjir. Nah, yang terakhir itu manfaat mengetahui potensi peningkatan dalam memprediksi dan mengolah risiko banjir dalam pengambilan keputusan mitigasi bencana. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode yang diusulkan itu hal yang pertama yang dilakukan yaitu pengumpulan data yang berupa geospasial dan historis cuaca maupun banjir tersebut dibedakan. Pengumpulan data itu meliputi data training dan data testing. Data training dan data testing tersebut di pre-processing data, lalu dieksplorasi, kemudian dibangun modelnya. Setelah itu, di development dan monitoring pengembangan dan memonitoring hasilnya. Nah, untuk eksperimen, langkah pertama menyiapkan data yang akan dipakai diambil dari data curah hujan dan data geospasial, yaitu dari data training dan data testing. Nah, langkah kedua melakukan pre-processing, yaitu membersihkan dan menormalisasi data serta menambahkan fitur tambahan. Langkah ketiga yaitu membangun model machine learning dengan mengimplementasi algoritma random forest, melatih model dan melakukan hyperparameter tuning. Langkah keempat mengevaluasi model menggunakan metrik seperti akurasi dan precision. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.